Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan konsep dasar teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018 untuk memenuhi tugas tutorial 3 pada mata kuliah pendidikan jarak jauh. Teknologi pembelajaran adalah suatu cara yang sistematik dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu berdasarkan penelitian tentang belajar dan komunikasi, dan menggunakan kombinasi dari sumber daya manusia dan non-manusia dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif. Pada tahun 2008, AECT, teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologis secara tepat guna. Sejarah singkat awal mula PJJ. Secara historis, pendidikan korespondensi berasal dari Eropa, khususnya Swedia, yang pada tahun 1833. Mereka menyelenggarakan pendidikan korespondensi dengan memanfaatkan media pos. Kemudian praktek yang sama dicoba, diadaptasi, dan dimodifikasi oleh berbagai negara. 4 ciri pokok dari pendidikan jarak jauh. Pertama, pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui institusi, bukan studi sendiri, self-study, atau suatu belajar non-akademik learning. Kedua, keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. Ketiga, terjadinya komunikasi yang interaktif yang menghubungkan antar kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar dan institusi. Keempat, munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Online learning. Online learning adalah pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Peserta didik mencari sumber materi pada buku referensi, jurnal, Google, Bing, Yahoo, ASK, DukDuk, Yandex. Proses belajar dan pencarian informasi melalui online jauh lebih cepat daripada cara-cara pertemuan tatap muka seperti zaman dahulu. E-learning. E-learning meliputi proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik, media internet, intranet, standalone komputer, tetapi meliputi penggunaan semua media elektronik di luar internet seperti audio radio, televisi, video tape, teleconferencing, satelit transmisi. Sedangkan online learning terbatas pada jaringan internet, intranet, dan standalone komputer. Pengertian pembelajaran jarak jauh berbasis web atau online. Pembelajaran jarak jauh bukanlah sesuatu yang baru di dunia pendidikan. Proses pembelajarannya biasanya dilakukan dengan mengirimkan berbagai materi pembelajaran dan informasi dalam bentuk cetakan, buku, CD-ROM, atau video langsung ke alamat pembelajar. Selain itu, yang dikirimkan secara langsung ke pembelajar adalah urusan administrasi pembelajaran dan manajemen pembelajaran. Sistem pembelajaran konvensional adalah para pembelajar dan pengajar bertemu pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sistem pembelajaran konvensional lalu berkembang menjadi pembelajaran jarak jauh, distance learning. Pembelajaran jarak jauh mengalami kendala karena pembelajarnya tersebar di wilayah yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mengumpulkan pembelajar pada satu waktu dan tempat tertentu. Dalam pembelajaran jarak jauh, materi pembelajaran tidak seharusnya disampaikan di kelas dalam suatu pertemuan.
tetapi dapat diberikan secara langsung tanpa kehadiran para pembelajar dan pengajar. Salah satu instrumen untuk mengevaluasi kualitas objek pembelajaran adalah LORI, Learning Object Review Instrument, yang dikembangkan oleh Nesbitt, Belfer, and Leacock 2004. LORI dirancang sebagai instrumen untuk menilai kualitas objek pembelajaran multimedia. Meskipun dalam evaluasinya mengaitkan pula dengan tujuan pembelajaran, LORI pada umumnya digunakan sebagai alat evaluasi objek pembelajaran, bukan evaluasi keseluruhan program di mana objek pembelajaran ini dimanfaatkan. Manajemen pembelajaran jarak jauh memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi siswa dalam homeschooling, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan ritme dan jadwal pribadi. Ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan siswa, tanpa terikat pada waktu atau lokasi tertentu. Manfaat manajemen pembelajaran jarak jauh. 1. Penggunaan teknologi. Teknologi menjadi alat utama dalam pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan pengajar dan pembelajaran berlangsung secara efektif meskipun tidak ada pertemuan tatap muka. Manajemen yang baik terhadap penggunaan teknologi memastikan bahwa sumber daya pembelajaran dapat diakses dengan mudah dan membantu siswa tetap terhubung dengan materi dan pengajaran. 2. Efektivitas pembelajaran. Manajemen yang terstruktur dalam pembelajaran jarak jauh pada homeschooling membantu memastikan bahwa siswa tidak hanya memiliki akses ke materi yang tepat, tetapi juga mendapatkan bimbingan yang memadai melalui platform daring seperti forum diskusi, video pembelajaran, atau kelas online. Ini meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menjaga keterlibatan siswa. Kesimpulan, manajemen pembelajaran jarak jauh dalam konteks homeschooling sangat penting karena menyediakan fleksibilitas, akses yang lebih mudah ke teknologi dan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini juga membantu orang tua dan pengelola homeschooling dalam memantau kemajuan siswa dan memastikan pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan mandiri. Dengan demikian, homeschooling berbasis manajemen pembelajaran jarak jauh dapat mempersiapkan siswa untuk lebih siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin bergantung pada teknologi.